Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. And in this video, saya akan discuss soal terkait dengan baru nih, terkait dengan aplikasi matematika ekonomi. Kalau mungkin dulu sekolah menengah atas sempat belajar ekonomi, ini biasanya ada nih ya di sekolah menengah atas. Ini biasanya terkait dengan materi atau bab fungsi permintaan dan fungsi penawaran, yang dimana tuh ada membahas hukum permintaan itu seperti apa, hukum penawaran itu seperti apa, ya. Oke, so langsung kita mulai dari nomor satu. Nomor satu, diketahui bahwa berjualan dengan kondisi yang terjual 60 buah, maka harganya 700. Jika yang terjual adalah ini, oke. Berarti dari soal ini kita punya diketahui bahwa P1 itu sebesar adalah 700, dengan Q1-nya ini adalah besarnya 60. Kemudian kita punya P2-nya adalah 500 ketika kita punya Q2-nya adalah sebesar 100. Nah, ditanya adalah fungsi permintaannya dalam bentuk Q. Berarti QD ya, key demand, quantity of demand, kuantitas permintaan gitu. Tapi kalau misalnya mau dalam bentuk P, ya that's no problem, nggak ada masalah ya. Nah, kalau berdasarkan hukum permintaan ini make sense, karena berdasarkan hukum permintaan itu sendiri, jika price itu naik, maka Q-nya akan turun. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ini logik aja ya. Ketika kita sebagai pembuat barang atau mungkin sebagai konsumen, maka ketika harga barang naik, apa yang kita butuhkan pasti kita turunkan kuantitasnya, ya. So berarti dengan harga naik, maka kuantitasnya akan turun. Atau kalau misalnya kuantitas turun, berarti akibatnya dari harga naik. Nah, tapi kalau penawaran sebaliknya. Kalau penawaran itu artinya berarti dari sananya. Kalau misalnya logikanya, kalau kita sebagai penjual barang, ketika harga barang lagi tinggi, of course kita akan tawarin sebanyak-banyaknya, dan akan kita tawarin sedikitnya ketika harga barang sedang jatuh, ya. Untuk apa? Untuk mengambil untung. Intinya itu, ya. Oke, so yang kita jawab dengan menggunakan apa? Gampang ini rumusnya. Nah, tapi sebelum ini terkait dengan kalau sumbu koordinat kan ini biasanya adalah X, ini adalah Y. Nah, jadi karena berhubung kuantitas itu dipengaruhi oleh harga, ya. Jadi Q-nya itu di sini, P-nya itu di sumbu Y, ya. Nah, berarti untuk mencari fungsinya, ya of course gampang. Either bisa menggunakan mau pakai rumus Y kurang Y1, ya kan? Karena rumus dasar yang kita mau pakai kalau ada dua titik kan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurangkan dengan X1, ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa peroleh, karena Y-nya ini adalah P, berarti rumusnya menjadi P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q dikurangkan dengan Q1 per Q2 dikurangkan dengan Q1. Sehingga langsunglah kita masukkan, berarti P dikurangkan dengan 700 per 500 dikurangkan dengan 700 sama dengan Q-nya dikurangkan dengan Q1-nya adalah 60 per 100 dikurangkan dengan 60. Berarti P kurang 700 per min 200 sama dengan Q dikurangkan 60 per 40. Ya udah, berarti tinggal kita kalikan dengan yang namanya min 200 boleh, atau 200 saja juga nggak apa-apa. Jadinya berarti min 5 dikali P dikurangkan dengan 700 sama dengan ini mah nggak usah ya. Min 1 atau min dari P dikurangkan dengan 700, ya, sama dengan ini berarti kalau dikali 200 jadinya berarti tinggal 5 ya. 5 kali Q dikurangkan dengan 60.
Sehingga berarti min P sama dengan ditambah dengan 700 sama dengan 5Q dikurangkan dengan 300. Berarti mungkin biar karena kita maunya dalam bentuk Q ya. Jadi yang bagian Q-nya itu tapi kurang juga. Ya, tetap aja deh, nggak apa-apa. Ini dikurang dengan 300, berarti 5Q sama dengan min P ditambah dengan 700 tambah 300, sehingga kalau kita lanjutkan berarti jadinya 5Q sama dengan min P ditambahkan dengan 1000. Nah, karena kita mau dalam bentuk Q sama dengan, maka ini sama-sama kita bagi 5 ya. Jadinya berarti Q sama dengan min 1/5P ditambahkan dengan 200 ya. Sehingga berarti Q-nya sama dengan 200 dikurangkan dengan ini kalau dibagi 5 hasilnya berapa nih? 1/5 itu hasilnya adalah 0,2 ya. Oke, kita masukkan hasilnya adalah min 0,2P. Maka persamaan untuk QD-nya adalah 200 dikurangkan dengan 0,2 PD boleh. Nah, atau mungkin bikin kesimpulan sendiri aja. QD sama dengan 200 dikurangkan dengan 0,2P. Seperti itu ya. So jawabannya adalah yang B. Nah, mungkin coba ya saya cek ulang terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kalian mau menggunakan rumus yang satu lagi, kan ada tuh ya di materi sebelumnya kan pakai Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X kurang X1. Itu boleh nggak? Boleh-boleh aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau pakai ini berarti Y kurang Y1 berarti P dikurangkan P kurang P1 sama dengan M dikalikan dengan Q dikurangkan dengan Q1. Cuman kebanyakan ketika kita mengerjakan soal ini kebanyakan menggunakan rumus yang ini ya. Walaupun sebenarnya kalau mau ngapalin rumus yang ini aja terus tinggal cari M-nya ya that's no problem ya. Nah, kalau misalnya kita kerjakan dengan yang ini ya, coba ya kita kerjakan dengan itu, berarti kan kita gunakan rumus P dikurangkan dengan P1 sama dengan M. Nah, M-nya nanti kita menggunakan gambar aja ya. Jadi Q dikurangkan dengan Q1. Nah, kalau misalnya ini kita gambar, berarti kan ketika 700 ketika Q-nya 60, P-nya 700. Oke, berarti kurang lebih seperti ini ya. Ini berarti 60,700. Terus kemudian P2-nya turun tapi Q2-nya naik. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini ya. 100,500. Ya udah, gambar garisnya kan begini. Nah, kita tarik garis, putus-putus. Berarti ini turun 200. Terus ke kanan plus 40. Berarti kan M itu adalah delta Y per delta X kan. Atau berarti ini delta P per delta Q. Sehingga M-nya ini setara dengan yang namanya min 200 per 40. Berarti M-nya sama dengan min 5. Ya sudah, kita masukkan. P kurang P1-nya adalah 700. Sama dengan min 5 dikalikan dengan Q. Dikurangkan dengan Q1-nya adalah 60. Berarti P dikurangkan dengan 700 sama dengan min 5Q ditambah dengan 300. Kemudian lanjut ke berarti ini langsung aja ya. Berarti 5Q sama dengan 300 tambah 700 dikurangkan dengan P. Berarti hasilnya adalah 5Q sama dengan 1000 dikurangkan dengan P. Berarti Q-nya karena ini sama-sama dibagi 5 jadinya berarti 200 dikurang dengan 0,2P. Selesai. Jawabannya pasti sama, nggak mungkin beda ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk terkait dengan fungsi permintaan sama fungsi penawaran itu ya tergantung bentuknya. Kalau emang misalnya kita mau minta dalam bentuk P ya, misalnya nih ternyata soalnya mau minta dalam bentuk P, gimana tuh? Ya udah, dari sini ya berarti kan boleh dong kalau misalnya kita bikin jadinya adalah
700 tambah 300 dikurang dengan 5Q sama dengan P. Berarti P nya adalah min 5Q ditambahkan dengan 1000. Nah, ini adalah persamaan fungsi permintaan dalam bentuk P. Jadinya PD sama dengan min 5QD ditambahkan 1000. Seperti itu ya. Tinggal mainin aljabar aja, pindah kiri pindah kanan. Tinggal disesuaikan maunya apa. Makanya alasan kenapa di modul sebelumnya dari 1 sampai 3 itu bahas terkait dengan yang namanya persamaan linear, pertidasamaan, membuat fungsi. Nah, karena kegunaannya tuh di modul 4 ini ya. Oke. So, kita hapus dulu untuk nomor satunya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Emang ini ngerjainnya panjang. Ya, emang kalau emang misalnya mau cepet ya nggak usah dirinci banget juga nggak apa-apa. Oke, so untuk nomor 2. Diketahui informasi di soal bahwa ketika P-nya 5000, maka Q-nya adalah 100. Terus kemudian ketika P-nya 6000, maka Q-nya 150. Nah, ini sesuai dengan hukum penawaran ya. Dimana hukum penawaran itu mengatakan bahwa ketika P-nya turun, maka Q-nya, kalau ketika P-nya naik ya, ketika P-nya naik ya berarti Q-nya juga naik ya. Jadi kalau misalnya penawaran itu sebanding atau berbanding lurus antara Q dengan P-nya, tapi kalau permintaan itu berbanding terbalik. Alias kalau P naik, Q-nya turun, tapi kalau sebanding kayak penawaran, berarti ketika P-nya naik ya Q-nya ikut naik. Dan yang ditanya adalah fungsi penawarannya tapi diminta dalam bentuk Q. Berarti QS, quantity of supply, ya, kuantitas daripada penawaran. Oke, nah langsunglah dijawab dengan menggunakan ya. Ini kalau digambar berarti ini adalah Q-nya, ini adalah P-nya. Terus kalau misalnya ini kita gambar berarti 5100 sama 6150. Berarti gambar kurva penawaran tuh akan seperti ini ya. Oke. Set. Di sini adalah 5000,100 100,5000 sorry. 100,5000. Terus kalau di sini adalah 150,6000. Ya sudah. Kalau kita kerjakan dengan yang cara biasa berarti P dikurangkan dengan P1 per P2 dikurangkan dengan P1 sama dengan Q dikurangkan dengan Q1 per Q2 dikurangkan dengan Q1. Berarti P dikurangkan dengan 5000 per P2 nya berarti 6000 dikurangkan dengan 5000 sama dengan Q dikurangkan dengan Q1 nya adalah 100 per 150 dikurangkan dengan 100. Berarti P dikurangkan dengan 5000 per 1000 sama dengan Q dikurangkan dengan 100 per 50. So, ini langsunglah kita kali dengan 1000 saja. Berarti P dikurangkan dengan 5000 sama dengan 20 ya, berarti ya 1000 bagi 50 ya 20 harusnya. Coba saya cek dulu. 1000 bagi 50 ya 20. 20 dikalikan dengan Q dikurangkan dengan 100. Berarti P dikurangkan dengan 5000 sama dengan 20 Q dikurangkan dengan 2000. Dan kita minta dalam bentuk Q ya berarti ya. 20 Q berarti P dikurang dengan 5000 ditambah dengan 2000 berarti 20 Q sama dengan P dikurangkan dengan 3000. Terus kita sama-sama bagi 20. Berarti Q sama dengan, ini kan koefisiennya 1 ya. 1 dibagi 20 itu adalah 0,05. Ya, berarti 0,05 P dikurangkan dengan 3000 dibagi dengan 20 adalah 150. Ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa QS sama dengan 0,05 PS dikurangkan dengan 150. Oke. So, jawabannya untuk nomor 2 adalah yang D ya.
yaitu adalah 0,05P dikurangkan dengan 150. Nah, kalau misalnya mau ngerjainnya pakai rumus yang P kurang P1 sama dengan M dikalikan dengan Q dikurang Q1, boleh. Ya, berarti P dikurangkan dengan P1-nya adalah 5000 sama dengan, nah, kalau kita tarik garis bantu, berarti kesininya nambah 50, ke atasnya nambah 1000. Berarti M-nya adalah delta P per delta Q, berarti plus 1000 per plus 50, berarti M-nya adalah 20. Ya. Ya sudah, berarti langsunglah kita masukkan ini 20. Q dikurangkan dengan Q1-nya adalah 100. Berarti P dikurang dengan 5000 sama dengan 20 Q. Dikurangkan dengan 2000. Nah, tapi untuk persamaan matematisnya kalau kalian mau bagi 20 biar nanti Q-nya langsung jadi koefisiennya 1, nggak ada masalah, ya. Itu terkait dengan penulisan matematis atau penulisan aljabar lah. Oke, berarti P kurang 5000 ditambah dengan 2000 sama dengan 20 Q. Jadinya 20 Q sama dengan P dikurangkan dengan 3000. Berarti Q-nya sama dengan 0,05 P dikurangkan dengan 150. Nah, jawabannya pasti sama. Ya, nggak mungkin beda ya. Karena sebenarnya rumus ini nih, itu sumbernya dari rumus yang itu. Kayak misalnya nih, berarti kan P kurang P1 sama dengan M dikalikan dengan Q dikurangkan dengan Q1. Dan kita punya informasi bahwa M itu kan berarti P2 kurang P1, kan gitu ya, per Q2 kurang Q1. Karena namanya delta itu kan perubahan, berarti akhir kurang awal. Jadi 2 kurang 1 dikalikan dengan Q dikurangkan dengan Q1. Nah, ini saya mau pindahin ke bawah. Jadinya P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q dikurangkan dengan Q1 per Q2 dikurangkan dengan Q1. Nah, rumusnya jadi rumus yang ini kan. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya mah bebas, mau pakai yang mana, mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini boleh. Nah, cuman kalau mungkin untuk terkait dengan esai atau apa, kalau emang mungkin di tempat tertentu atau materinya harus pakai yang sebelah kanan ini, atau mungkin yang sebelah kiri ini, ya ikutin aja, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 1 dan 2-nya, ya, terkait dengan membuat sebuah fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi sebenarnya membuat fungsi penawaran sama fungsi permintaan itu ada materinya tentang terkait dengan pembuatan fungsi ya atau persamaan garis. Karena fungsi permintaan sama fungsi penawaran itu berupa grafik linier ya alias persamaan garis lurus. Oke, nomor 3. Diberitahukan kita punya soal bahwa fungsi permintaan kita punya QD ya, berarti QD sama dengan 10 dikurang dengan 3 PD. Terus kita punya fungsi penawaran QS sama dengan 2 PS dikurangkan dengan 1. Berapakah harga dan jumlah keseimbangannya? Oke, ingat kan kita punya gambar grafik kurva fungsi permintaan kurang lebih seperti ini. Ya, karena berhubung permintaan itu kan yang slope-nya turun begini ya, slope atau kemiringan tuh seperti ini. Ini adalah QD. Sedangkan untuk yang supply itu kurang lebih seperti ini, ke kanan atas. Nah, maka di sini kan ada titik nih, pertemuan. Nah, ini adalah titik keseimbangan atau titik equilibrium yang dimana bisa kita katakan ini kita punya QE dan kita akan punya PE. Nah, seperti itu. Dan karena berhubung ini berarti bisa kita katakan keseimbangan itu adalah titik potong antara dua kurva tersebut, alias kurva permintaan dan kurva penawaran. Ya udah, makanya tinggal kita cari titik potongnya seperti biasa sebenarnya. Nggak ada rumus-rumus yang harus gitu sebenarnya, ya. Makanya untuk matematika ekonomi ini sebenarnya kalau matematika dasarnya aman gitu ya, alias punya basic, kayak misalnya untuk mencari titik potong itu bagaimana, terus aljabarnya kayak gimana, itu sebenarnya nggak rumit-rumit banget kok. Nggak perlu ada rumus yang ekstra atau rumus yang harus dipelajari, ya.
Oke, berarti paling gampang kan karena berhubung ini kita nggak bisa kita rubah dalam bentuk P jadinya sulit kan, sehingga kita rubah dalam bentuk Q aja. Jadi Q D sama dengan Q S, ya kan? Berarti 10 dikurangkan dengan 3P. Nah, jadi kan karena berhubung ini punya titik tertentu kan berarti ketika berarti bisa kita katakan nih sebenarnya Q E ini sama dengan Q D sama dengan Q S. Terus kemudian PE-nya ini berarti sama aja kayak PD sama dengan PS. Ya udah, berarti bisa kita sebut saja P-nya ini adalah sesuatu yang sama. Nah, terus ini jadinya 2P dikurang dengan 1, berarti min 3P kurang 2P sama dengan min 1 kurang 10, jadinya min 5P sama dengan min 11, berarti P-nya adalah min 11 dibagikan dengan min 5, maka P-nya adalah 2,2. Nah, berarti ketika P-nya sama dengan 2,2, kira-kira Q-nya berapa? Ya udah, masukin ke salah satu. Berarti Q-nya sama dengan 2P dikurang dengan 1, berarti Q-nya sama dengan 2 kali 2,2 dikurangkan dengan 1, berarti Q-nya adalah 4,4 dikurang 1 jadinya adalah 3,4. So, berarti bisa kita simpulkan ya titik keseimbangan, ya, titik keseimbangan atau titik equilibrium ya itu terjadi ketika 3,4 2,2 seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 3 ya yang C. Oke. Nah, oke. So, kita hapus dulu untuk nomor 3-nya. Kita akan lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 diketahui juga sama, ada kurva penawaran atau kurva permintaan dan kurva penawaran. Berarti kita punya informasi di soal yaitu adalah QD atau quantity of demand adalah 20 dikurangkan dengan 2PD, dan kemudian untuk QS-nya adalah sebesar min 4 atau 3P S dikurangkan dengan 4. Ditanya jumlah dan harga keseimbangannya atau titik equilibriumnya berapa? Ya udah. Nah, cuman di sini mungkin tambahan materinya sedikit terkait dengan how to make grafik gitu ya. Sebenarnya untuk gambar grafik ini mungkin saya gambarnya double ya, alias apa namanya jadi satu aja. Ya udah. Untuk membuat grafik sebenarnya kita hanya perlu tipot atau titik potong. Titik potongnya ini misalnya di sumbu apa atau di, kita tahu ya bahwa kan ketika kita menggambarkan ini kan berarti ada Q sama P. Berarti kalau misalnya kita mau cari titik potong pada sumbu Q alias sumbu X itu berarti Y-nya 0. Berarti ketika P-nya 0, kira-kira nih Q-nya berapa sih? Nah, Q-nya berapa tuh kalau P-nya 0? 20 ya. Jadi 20 dikurangkan 0 kan jadi 20. Nah, tapi bagaimana ketika Q-nya 0, P-nya berapa sih? Ya udah, tinggal otak-atik tuh. Berarti 0 sama dengan 20 kurang 2P, berarti 2P sama dengan 20, berarti P-nya 10 ya. Oke, jadi kita udah punya titik nih, ada dua titik. 20,10 sama 0,10. Langsunglah kita plot 20,0 tuh di mana sih kira-kira? Nah, 20,0 tuh di sini dan ini adalah 0,10. Nah, langsunglah kita gambar ini untuk QD sama dengan 20 dikurangkan dengan 2PD. Kemudian untuk yang ini satunya lagi berarti ketika P-nya 0, maka nilai Q-nya berapa? Min 4. Nah, kemudian ketika Q-nya 0, maka P-nya berapa? P-nya adalah 4/3 ya. Langsung gunakan matematis secara aljabar aja ya. Kalau emang nggak bisa langsung seperti ini ngerjainnya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nah, berarti kita punya di sini adalah 0,4/3, 0,4/3, terus kita punya min 4,0 ya. Ini kan min 4,0, terus wait, ntar dulu.
Mungkin ini saya geser dulu aja ya. Nah, ini nggak apa-apa, saya potong. Ini min 4,0 karena Q, P, terus ini 0,4/3. Ya udah, ini kan berarti min 4,0 nih. Berarti kalau kita gambar kurang lebih seperti ini. Ini adalah gambar grafik daripada QS sama dengan 3PS dikurangkan dengan 4. So, ya kita akan punya di sini ini adalah QE dan ini adalah PE-nya. Ya, sehingga nanti ini kita punya titik adalah QE, PE. Ya sudah. Terus kita mau nyari bagaimana? Ya gampang. Berarti QD sama dengan QS. Berarti 20 dikurangkan dengan 2P sama dengan 3P dikurang dengan 4. Berarti min 2P dikurang dengan 3P sama dengan min 4 kurang 20. Berarti min 5P sama dengan min 24. Berarti P-nya adalah min 24 per min 5. Berarti P-nya adalah 4,8. Ya udah, dengan P 4,8 berarti Q-nya berapa? Nah, kita pakai 3P kurang 4 aja. Berarti 3 kali 4,8 dikurang dengan 4, maka nilai Q-nya berarti ini 14,4 ya, dikurangkan dengan 4, berarti nilai Q-nya adalah 10,4. So, berarti terjadi keseimbangan atau keseimbangan pasar atau keseimbangan harga ketika P-nya adalah 4,8 dan Q-nya adalah 10,4. Maka jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang A. Ya. Oke, kenapa saya tambahkan materi seperti ini? Karena ada kalanya ketika membahas soal terkait dengan kurva permintaan sama kurva penawaran, soalnya tuh minta minta disuruh gambar grafiknya, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 4-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Oke, so untuk soal nomor 5 ini sebenarnya mirip seperti soal nomor 3 dan 4. Cuman perbedaannya adalah ada faktor pajak di sini. Oke. So dari soal ini dari nomor 5 ya. Oke, dikasih tahu bahwa QD adalah 20 kurang 2P. Nah, kemudian kita dikasih tahu juga bahwa QS itu sama dengan min 3PS dikurangkan dengan 4, ini PD ya. Nah, di mana pajak itu akan berpengaruh terhadap price of demand. Sorry. Pajak itu kan berpengaruh terhadap kan pajak itu dibebankan oleh ke konsumen ya. Maka of course permintaannya tidak akan berubah, melainkan yang berubah adalah supply-nya ya. Jadi berpengaruh terhadap PS. Ya sudah, karena berhubung ya kan di sini kita punya dalam bentuk PS ya kita maunya. Berarti di sini mau nggak mau mereka semua harus kita berubah dalam bentuk P. Nah, kalau ini kan wait dulu. So berarti kita otak-atik dulu ya. Yang pertama adalah QD sama dengan 20 kurang 2PD. Berarti 2PD sama dengan 20 kurang QD. Berarti PD-nya sama dengan sama-sama bagi 2 ya. Jadinya 10 dikurangkan dengan 0,5 QD. Terus kemudian untuk QS-nya sendiri sama dengan 3 PS dikurangkan dengan 4. Berarti QS sama dengan QS ditambahkan dengan 4 sama dengan 3 PS. Berarti kalau kita bagi dengan 3, berarti jadinya PS sama dengan 0,3, atau mungkin kita bikinnya 1 per aja ya. Berarti ini 1 per 2 aja. 1/3 QS ditambahkan dengan 4/3. Nah, kalau misalkan before, ini sebelum pajak kan, berarti kalau misalnya setelah pajak berarti PD aksen sama dengan 10 dikurangkan dengan setengah QD aksen. Akan tetapi kalau misalnya untuk P-nya, kalau untuk P berarti 1/3 QS aksen ditambahkan dengan 4/3 ditambahkan pajaknya sebesar 2, itu adalah PS aksennya. Jadinya PS aksennya ini setara dengan yang namanya 1/3 QS aksen ditambahkan dengan
Berapa tuh? 4/3 tambah 2. Jadinya 4/3, berarti per 3, 4 tambah 6. Jadinya adalah 10/3. Berarti ini 10/3 nih. Nah, berarti untuk mencari harga keseimbangan atau jumlahnya, ya berarti kita menggunakan persamaan yang baru. Ya udah, berarti PD aksen sama dengan PS aksen, ya kan? Toh juga sebenarnya kalau misalnya kita mau ngerjain dalam bentuk key juga nggak ada masalah. Toh juga ketika kita mengerjakan key itu pasti kita kerjakan key itu pasti sama nilainya, dan P itu juga sama. Jadi boleh, enaknya yang mana? Ya sudah, berarti 10 dikurangkan dengan setengah Q sama dengan 1/3 Q ditambahkan dengan 10/3. Berarti langsung kita kalikan dengan 6. Jadinya 60 dikurangkan dengan 3 Q sama dengan 2 Q ditambahkan dengan 20. Berarti min 3 Q dikurangkan dengan 2 Q sama dengan 20 kurang 60. Berarti min 5 Q sama dengan min 40. Berarti Q-nya sama dengan min 40 per min 5. Berarti Q-nya sama dengan 8. Nah, berarti ini mungkin lebih tepatnya saya pakai aksen ya. Karena ini kan artinya menandakan bahwa kuantitas setelah adanya pajak. Nah, kalau price-nya ya berarti price-nya adalah 10 dikurangkan dengan setengah Q aksen. Jadinya 10 dikurangkan dengan setengah kali 8. Jadinya berarti 10 kurang 4. Berarti P aksennya besarnya adalah 6. So, berarti setelah pajak, maka harga keseimbangannya akan bergeser. Ya. Dari yang P, nanti ya, kita coba cari untuk yang kalau yang sebelum ada pajak berapa. Jadi intinya setelah ada pajak, P-nya jadi 6 dan Q-nya jadi 8. Maka jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang D. Nah, sekarang kita coba cari nih. Dari yang ini, coba QD sama dengan QS. Berarti 20 kurang 2P sama dengan 3P dikurangkan dengan 4. Berarti min 2P dikurangkan dengan 3P min 4 dikurang dengan 20. Berarti min 5P sama dengan min 24. Maka nilai P-nya adalah 2,6. Kemudian untuk Q-nya berarti coba saya cek dulu ya. 24 bagi 5 bener nggak 2,6? Oh sorry, 4,8 ya. Makanya kok jauh banget ya naiknya. 4,8 berarti kemudian kita peroleh Q-nya itu sebesar 3 kali 4,8 dikurangkan dengan 4, maka jawabannya adalah 10,4. So artinya kita punya informasi bahwa sebelum pajak itu P-nya segini, Q-nya segini, tapi karena sesudah pajak P-nya dia naik dan Q-nya turun. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ini digambar ya, kalau emang ini digambar, mungkin ini saya hapus saja ya yang ini. Atau mungkin saya hapusnya berarti oke, karena berhubung ini kan udah juga ya. Jadi nomor 5 ini jawabannya D. Jadi ingat aja kalau ada pajak itu akan pengaruh terhadap price daripada atau harga daripada supply atau penawaran ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar grafik ini ya, dari PD sama PS sama PD aksen sama PS aksen. Nah, kalau PD sama PD aksen kan nggak berubah. Oke, coba. Kalau untuk PD ya, untuk PD sama dengan 10 dikurangkan dengan setengah QD, berarti ketika QD-nya 0, berarti PD-nya sama dengan berapa tuh? 10 ya. Nah, ketika PD-nya sama dengan 10, ketika PD-nya dia 0, maka nilai Q-nya berapa nih? 20 ya, 20. Oke, itu untuk PD. Nah, sekarang untuk PS. Nah, untuk PS dulu adalah 1/3 QS ditambahkan dengan 4/3, yang artinya berarti
ketika QS-nya bernilai 0, maka PS-nya sebesar 4/3. Dan kemudian ketika PS-nya sama dengan 0, maka QS-nya ini besarnya adalah min 4. So, dari sini nih sebenarnya kita udah punya titik ya. Berarti ini 0,10, ini 20,0. Kemudian kalau ini adalah 0,4/3, kalau ini adalah min 4,0. Nah, terus kita gambar. Tambahan adalah terkait dengan pergeseran kurvanya. Ya sebenarnya kalau misalnya ini kan namanya dia bertambah 2, berarti tinggal naikin aja sebesar 2 satuan. Cuman kalau emang takutnya salah paham, ya kerjakan manual seperti ini aja juga nggak apa-apa. Berarti QS ditambahkan dengan 10/3. Maka ketika QS aksennya 0, maka PS aksennya ini adalah sebesar 10/3, yang artinya berarti 0,10/3. Terus kemudian untuk ketika PS aksennya ini 0, maka QS aksennya ini adalah sebesar min 10. Ya. Oke, jadinya berarti min 10,0. Nah, dari gambar ini, mungkin tadi kan kita ketemu bahwa Q-nya 8 ya. Terus Q-nya 6. Q-nya 8, P-nya 6 ya, after pajak, after tax. Oke. Mungkin ini saya hapus aja dulu ya. Jadi cuma saya tinggal tulis ini aja. Karena nggak, daripada capek-capek ngitung ulang lagi. Jadi setelah pajak berarti P aksennya adalah 6 ya. Terus kemudian untuk nilai Q-nya adalah besarnya 8 ya. Nah, jadi kalau ininya kita gambar jadi satu kesatuan ya, jadi satu kesatuan, maka untuk yang ini dulu ya, 0,10 tuh kira-kira di mana? 0,10 tuh kurang lebih di sini ya. Ini adalah 0,10. Terus 20,0 tuh misalnya kurang lebih di sini. Langsung kita tarik gambar. Ini adalah persamaan PD sama dengan 10 dikurangkan dengan setengah QD. Kemudian untuk yang biru berarti min 4,0 misalnya kan kurang lebih seperti ini, min 4,0, dan ini adalah 0,4/3. Ini adalah PS sama dengan 1/3 QS ditambahkan yang namanya 4/3. Naik 2 satuan sehingga menjadi yang warna orange. Ininya jadinya min 10,0 ya. Terus abis itu di sininya jadinya adalah 0,10/3 ya. 0,10/3. Tarik garis. Pasti miringnya sama karena gradiennya sama ya. Ini adalah PS aksen, yaitu adalah 1/3 QS aksen ditambahkan dengan 10/3. Jadi kalau digambar dalam satu kesatuan, dalam satu kesatuan, maka gambar grafiknya seperti ini. Nah, untuk yang titik yang biru itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini titiknya kurang lebih ya. Kurang lebih titiknya itu adalah di sini sebesar 10,4,8. Kalau untuk yang hijau itu titiknya ada di sini ya, yaitu adalah 8,6. Apa nggak kebalik? Nah, bener ya, karena P-nya naik, Q-nya turun. Karena ini adalah P, ini adalah Q-nya. Seperti itu ya. Nah, dari soal ini sebenarnya juga kita muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Misalnya contoh terkait dengan pajak yang ditanggung konsumen itu besarnya berapa sih? Pajak yang ditanggung konsumen atau alias TK. Nah, ini dengan cara adalah P aksen dikurangkan dengan P. Berarti TK-nya sama dengan atau ini boleh ya, titik keseimbangan. Jadi yang dipakai titik keseimbangannya berarti 6 dikurangkan dengan 4,8, maka jawabannya adalah sebesar 1,2. Nah, tapi ingat ini per unit ya. Ini per unit. Per unitnya itu sebesar 1,2. Terus kemudian untuk
pajak yang ditanggung produsen. Nah, pajak yang ditanggung produsen atau TP berarti. Nah, TP adalah T dikurangkan dengan TK. Nah, jadinya TP sama dengan tadi taksnya itu sebesar 2 ya naiknya. Berarti 2 dikurang 1,2, maka besarnya adalah 0,8. Nah, kemudian untuk jumlah pajak yang diterima pemerintah ya, pajak yang diterima pemerintah totalnya berarti T besar sama dengan Q aksen dikalikan dengan T. Ya, berarti T-nya sama dengan Q aksennya itu adalah ini berarti ini aksen ya. Q aksennya 8. Berarti 8 dikalikan dengan taksnya sebesar 2. Berarti taks yang atau total taks yang ini ya, yang diterima oleh pemerintah besarnya adalah 16. Ya. 16 satuan mata uang ya. Jadi 16 rupiah misalkan. Nah, jadi kalau misalnya mungkin ini mau kita cari terkait dengan yang namanya totalnya, untuk TK-nya berarti 1,2 dikalikan dengan 8 sama dengan 9,6. Tapi kalau TP-nya di sini berarti 1,2 dikalikan dengan 0,8 dikali 8, maka jawabannya adalah 6,4. Seperti itu ya. Dan kalau ini kita jumlahkan sama ya, total pajak yang diterima oleh pemerintah itu adalah total pajak yang berasal dari konsumen dan produsen. Oke? Karena kalau misalnya kalian merhatiin mungkin kayak McD atau apapun itu, biasanya kan ada tulisan tuh, kita bayar sesuatu terus ada harga setelah pajak. Nah, itu pajaknya diterima oleh pemerintah. Tapi mereka juga punya pajak yang dimana berupa pajak penghasilan. Jadi pajak yang diterima oleh pemerintah itu adalah pajak yang kita bayar dan produsen bayar. Seperti itu. Makanya kalau ini kita totalkan, total daripada pajak konsumen sama total pajak produsen itu adalah sama dengan total pajak yang diterima oleh pemerintah. Ya. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif 2 ya untuk modul 4.